Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nomor absen 16 dari kelas Akademisi Hortikultura 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS materi analisis kelayakan usaha dengan soal tabel yaitu biaya usaha tani budidaya temulawak berdasarkan budidaya organik dan juga anorganik. Di sini saya sudah menyalin untuk tabelnya dengan rincian sebagai berikut. Berada di sheet 1. Untuk selanjutnya pengerjaannya saya berada di sheet 2. Nah, untuk suatu usaha memerlukan biaya, di mana biaya di sini ada biaya pemasukan, pengeluaran, yaitu ada biaya investasi, biaya variabel, dan juga biaya tetap. Yang pertama untuk biaya pemasukan. Ini pada tahun ke-0 belum ada karena memang belum ada pemasukan dari penjualan hasil produk. Untuk tahun pertama, pemasukan dihasilkan dari harga jual dikalikan dengan hasil panen. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya untuk harga jual di sini sama, yaitu 12.000 tiap kilonya. Dan untuk hasil panennya pada budaya organik ini sejumlah 1.783 kilogram per tahun. Nah, selanjutnya untuk pengeluaran. Pengeluaran pada tahun ke-0 di sini ada pengeluaran dari biaya investasi, yaitu sejumlah 50 juta rupiah. Selanjutnya untuk tahun pertama, di sini pengeluaran dihasilkan dari penjumlahan biaya investasi, biaya variabel, dan juga biaya tetap. Untuk tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya juga sama. Nah, untuk biaya variabel di sini ada penjumlahan dari harga-harga bahan dan juga biaya upah dan juga gaji. Selanjutnya untuk biaya tetap di sini biaya tetap menggunakan biaya penyusutan alat yaitu sebesar 400.000. Untuk keuntungan di sini tahun ke-0 karena belum mendapat masukan jadi masih minus. Untuk tahun pertama keuntungan didapatkan dari masukan dikurangi pengeluaran dan juga untuk tahun-tahun berikutnya seperti itu. Untuk yang budaya anorganik juga sama seperti yang organik. Untuk pemasukan dari hasil panen dikali harga jual dan yang lainnya mengikutinya. Nah, untuk kriteria investasi. Kriteria investasi di sini dengan rate 15%. Dengan rate 15%. Nah, untuk DF dengan asumsi DR pada tahun ke-0 yaitu dengan rumus 1 dibagi dengan 1 ditambah di 15% dipangkat dengan tahun ke-0 menghasilkan hasil faktornya adalah 1. Untuk tahun-tahun berikutnya juga sama untuk rumusnya. Begitu juga dengan budidaya yang anorganik. Selanjutnya untuk PV penerimaan pada tahun ke-0 masih 0. Untuk tahun pertama di sini didapatkan dari perkalian antara DR dikalikan dengan PG7 dengan pemasukan per tahun tersebut. Nah, untuk PV penerimaan pada tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya ini menyesuaikan dengan DR dan juga pemasukan. Selanjutnya untuk PV biaya. PV biaya di sini rumusnya yaitu DR dikalikan dengan F11 pengeluaran menghasilkan PV biaya sebagai berikut. Nah, untuk tahun pertama ini dihasilkan dari
DR dikalikan dengan pengeluaran sama di tahun-tahun berikutnya juga menyesuaikan seperti itu. Untuk PV keuntungan di sini pada tahun ke-0 hasilnya minus dihasilkan dari DR dikalikan dengan keuntungan. Keuntungan di sini pada tahun ke-0 yaitu minus 50 juta. Maka hasilnya PV keuntungan juga minus. Untuk tahun-tahun berikutnya untuk rumusnya juga sama dan jumlahnya menyesuaikan dengan jumlah DR dan juga keuntungan tiap tahunnya. Untuk yang anorganik juga seperti itu. Nah, masuk ke NPV. NPV-nya di sini yaitu hasil penjumlahan dari 43 PV keuntungan dari tahun ke-0 hingga tahun kelima atau selama umur bisnis itu. Nah, di sini jumlah NPV-nya adalah 11.672.909 yaitu keuntungan dari bisnis yang disekarangkan selama umur bisnis. Untuk yang budaya organik ini lebih kecil daripada yang NPV-nya yang anorganik. Selanjutnya aku masuk ke gross BC. Gross BC-nya di sini adalah hasil dari 7 pemasukan selama 5 tahun dibagi dengan pengeluaran selama 5 tahun menghasilkan gross BC yaitu 1,6, maka 1 rupiah biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 1,6. Untuk gross BC-nya di sini yang anorganik sama lebih besar daripada yang budidaya organik. Untuk net BC-nya di sini minus. Di sini net BC-nya didapatkan dari penjumlahan NPV tahun pertama hingga tahun ke-5 dibagi dengan tahun ke-0. Nah, untuk net BC-nya di sini minus sama berarti untuk net BC-nya tidak layak. Untuk IRR-nya, IRR di sini didapatkan dari 37. Ya Allah. Keuntungan, jumlah keuntungan selama 5 tahun. Untuk IRR-nya adalah sebesar 24%. Berarti pengembalian investasi sebanyak 24% selama 5 tahun. Untuk yang organik, untuk yang anorganik ini sebanyak 37% selama 5 tahun. Berarti lebih besar yang anorganik. Nah, untuk BEP unitnya di sini sama-sama 38. 38 ini hasil dari BEP adalah G35 biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi G13 biaya variabel dibagi G9 hasil panen menghasilkan BEP sama itu 38 untuk organik dan juga anorganik. Selanjutnya untuk BEP penerimaan di sini eh G35 rumusnya adalah biaya tetap dibagi dengan 1 min G13 biaya variabel dibagi pemasukan menghasilkan biaya BEP penerimaan sebesar 455,282. Nah, untuk BEP penerimaan di sini tetap masih anorganik yang lebih tinggi yaitu dengan nilai 452,287. Nah, untuk penghitungan payback period. Nah, penghitungan payback period di sini saya memakai rumus ini adalah I6. I6 di sini adalah ketiga. Tahun ketiga di sini adalah tahun di mana sebelum waktu arus gas menjadi tidak minus. Nah, ditambah dengan 00 itu eh, asumsi untuk investasinya sudah lunas.
Ya dikurangi eh, yang satu kumulatif PV per tahun sebelum tidak minus dibagi dengan arus kas sudah tidak minus dikurangi yang minus menghasilkan payback period 3,8. Jadi modal dapat kembali dalam waktu 3,8 tahun. Kalau dibulankan menjadi 45 bulan. Nah, untuk yang eh, anorganik ini payback periodnya adalah 2,8 tahun. Kalau dibulankan menjadi 33 bulan. Kumulatif per tahunnya sebagai berikut. Oke, 43. Nah, sudah selesai. Jadi untuk usaha yang lebih menguntungkan adalah penanaman dengan non-organik karena berdasarkan hasil analisis kriteria investasi, usaha penanaman non-organik lebih menguntungkan dibandingkan penanaman organik. Hal ini ditujukan oleh nilai NPV dan net BC yang lebih tinggi. Sudah dilihat tadi NPV yang lebih tinggi. IRR-nya lebih besar serta waktu pengembalian modalnya lebih singkat daripada yang organik. Meskipun biaya import lebih besar, produksi dan penerimaan dihasilkan lebih tinggi sehingga arus kas kembali lebih cepat dan usaha dinilai lebih layak secara finansial dibandingkan penanaman organik. Jadi untuk membandingkan mana yang lebih baik adalah yang budaya anorganik. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.